ini adalah dalam rangka kita mencas kembali keimanan dan wawasan keilmuan kita, juga dalam rangka mempersiapkan diri ya untuk menghadapi tamu yang mulia yang akan datang insya Allah 2 pekan lagi ya. Maka kita ambil tema pada hari ini adalah gerbek puasa ya. Ini yang kelas ada yang dari selain Semanda ada? Ada. Dari mana sih? Mana? S? Berhenti? Jauh banget, luar biasa. Kasih takbir, Allahu Akbar. Iya. Ada yang lain? Dari mana lagi? Ada yang selain Semanda? Yang dari Semanda yang kelas 10 berapa? Yang kelas 10 sungit? Iya, banyak ya. Oke. Kelas 10. Oke, kasih takbir kelas 10. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kelas 11 ada? Takbir di kelas 11. Takbir di kelas 11. Allahu Akbar. Iya. Ya, kelas 12-nya sepertinya 1. Kasih takbir juga. Allahu Akbar. Iya. Yang lainnya lagi upak-upak bisa. Ya. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita niatkan kembali sekali lagi, kita niatkan kembali kehadiran kita di sini dalam rangka mencari ilmu. Ya, kalaupun nanti yang saya sampaikan sudah diketahui, ya setidaknya nanti kembali dari sini itu ada ya secuil, ya seujung kuku yang bisa dibawa. Nah itu ya. Baik teman-teman sekalian. Karena kita akan menyambut di datangnya bulan suci Ramadan, ya maka tentunya kita mesti harus tahu dulu apa sih ya segala sesuatu nanti yang harus kita siapin, apa itu puasa dan seterusnya. Ya, coba tangan kanannya diangkat, ya tangan kanannya. Oke, semua digerak-gerakan. Makin lama makin cepat. Ya. Oke, stop. Ya, ikutin kata-kata saya ya. Ya, oke ya. Diturunkan. Ya. Naik lagi. Ya, turunin lagi. Di separuh aja, separuh. Geser ke kiri. Ya, kanan. Ya, oke. Atas. Ya. Ya, ikutin kata-kata saya. Ya, oke, stop. Turunkan pelan-pelan. Ya, terus naik lagi yang tinggi. Ya. Ikutin kata-kata saya, terus turunin pelan-pelan, ya pegang dagu. Baik. Iya. Iya. Pegang apa tadi? Dagu. Ada yang megang sini ya, masih ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, itu berarti seneng dengan saya itu. Ya, dia suka ngeliat gitu ya. Visual orangnya. Baik, teman-teman sekalian. Ya, kita akan belajar karena untuk menghadapi sesuatu dan menyelesaikan sesuatu kita harus tahu definisinya terlebih dahulu. Yang pertama kita akan belajar apa sih itu puasa, kemudian nanti dilihat dari sisi akidahnya kayak mana, kemudian sejarahnya gimana, fikihnya gimana, baru kemudian nanti kita akan diskusi, nanti boleh langsung tanya jawab berkaitan dengan persiapan ya dan hal-hal yang bisa dilakukan atau yang nggak boleh atau apapun hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, terutama puasa Ramadan. Oke ya, baik. Yang pertama, ya, jadi puasa, ya, as-shaum, ya, bahasa Arabnya puasa itu shaum, ya. Orang yang berpuasa disebut dengan shaum, ya, shoma. Man shoma, barang siapa yang berpuasa, shoma. Nah, nanti kalau punya anak kasih nama Soma. Soma itu artinya orang yang berpuasa. Nah, itu kalau pas lahirnya di bulan puasa. Kalau ditambahi D beda lagi, Somat. Ya, Ustadz Somat, As-Somat, tempat bergantung. Ya, As-Somat. Jadi as-saum al-imsaku anil ukul. Ya, jadi menahan diri dari makan, wasyurbu dan minum
Sirup itu bahasa Arab ya. Ya, asyurbu, syurup. Beli apa? Beli sirup. Sirup itu bahasa Arab. Ya, artinya minuman. Asyurbu. Wa ghasyanun nisa. Ya, bertemu dengan perempuan. Maksudnya suami dan istri atau jima dalam bahasa Arabnya. Wasailil muftarati, dan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa tersebut. Ya. Min tulu isyamsi. Ya, min tulu isyamsi. Min dari at-tulu itu terbit, meletek. Ya, jadi kalau ada matahari pagi, warnanya di sana sudah memutih, memutih ya. Orang bilang itu fajar. Ya, tulu isyamsi dari terbitnya matahari ila ghurubis syamsi. Ya, hingga gurbiun itu barat, apa namanya, tenggelamnya, ya, tenggelamnya matahari biniyati ta'abbudi, dengan niat ibadah. Ingat itu, dengan niat ibadah. Ya. Kalau niatnya nggak ibadah, itu bukan puasa namanya, tapi diet dan yang lainnya. Ya, harus ada ini. Maka puasa, kalau dilihat dari pengertiannya seperti ini, maka yang pertama adalah apa? Menahan diri. Kalau nggak bisa nahan diri, berarti bukan puasa. Ingat, menahan diri. Dari apa? Dari makan dan minum serta bertemu antara suami dan istri atau jima dalam bahasa Arabnya, ya. Atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa yang dimulai dari terbit matahari subuh sampai maghrib. Niatnya harus ibadah. Nah, ini. Kalau dimulainya jam 8 pagi, kira-kira boleh nggak niatnya? Puasa sunnah oleh Pak? Puasa sunnah oleh? Puasa sunnah boleh. Kalau puasa Ramadan? Nggak tahu. Kayaknya enggak. Kalau nggak salah sih belum. Kira-kira boleh nggak? Kan dimulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ya, kalau kita kesiangan, nggak sahur, bangun-bangun jam 8, subuhan jam 8 gitu ya, langsung puasa, niat puasa, nggak apa-apa. Yang penting belum makan dan boleh. Normalnya begini, normalnya. Ya, apalagi puasa sunnah, yang penting belum makan dan minum, mau jam berapa aja niat boleh. Seperti Rasulullah, ya, mau apa namanya, mau makan belum, nggak ada makanan, mau minum nggak ada minuman, akhirnya kemudian niat puasa sunnah. Itu Rasulullah begitu, ya. Nah, ini sampai di sini, ya. Menahan diri ini yang penting. Maka selama berpuasa itu kegiatan yang dilakukan adalah menahan diri, ya, dari yang makan dan minum dan yang membatalkan nih, segala sesuatu yang membatalkan puasa, ya. Banyak yang membatalkan puasa, bukan hanya makan dan minum serta jima, ya, banyak yang lainnya. Muntah batalin enggak? Batal. Semaput mati, pingsan. Orang pingsan itu puasanya batal enggak? Batal. Tiba-tiba gila gitu ya, stres itu, hilang ingatan, itu juga batal, ya. Mati juga batal, ya. Tabrakan motor kemudian parah, masuk ke rumah sakit, ya, udah batal langsung, ya.
nggak usah terusin puasa. Kenapa? Nanti kan harus diimpus segala macam, ya. Udah nggak usah ngotot puasa. Ya, oke, sampai di sini. Ya, menahan diri. Ya, cuman dari pagi, ya, dari terbit fajar sampai atau dari subuh sampai maghrib, menahan diri. Ya, fadilahnya banyak nanti ini. Kalau kita bisa menahan diri, maka insya Allah segala sesuatu yang lain, hal-hal buruk yang mau kita lakukan, itu kita bisa menahannya. Ya, kayak kemarin itu yang anak buang anaknya. Iya, ibu buang bayinya karena anak yang dilahirkan mungkin tidak diharapkan. Ya, nah itu dibuang bayinya, nggak bisa nahan diri dia. Saat buatnya juga nggak bisa menahan diri itu. Nah ini, ya maka kalau kita bisa berpuasa dengan baik, insya segala sesuatu itu bisa ditahan agar kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Itu fadilahnya. Oke ya. Jadi ini harus diniati ibadah. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Langsung aja. Lanjut dulu. Ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Ya, baik puasa sunnah maupun puasa wajib, maka dia harus seperti itu tadi, harus diniatin. Ya. Oke. Puasa itu ada berapa macam? Ini untuk awasan. Puasa itu ada berapa macam? 2. Apa aja? Wajib sama yang wajib apa aja? Ramadan. Bayar utang. Oh, mengkodok puasa. Ya. Itu berarti puasa kodok. Sebenarnya puasa Ramadan. Ada lagi apa? Apa? Ya, nazar ya. Nazar itu janji. Ntar gua kalau lulus mau puasa 10 hari, itu harus puasa 10 hari. Kalau lo lulus, kalau nggak lulus, enggak. Ya, kalau dia lulus nggak puasa itu kena denda. 1, dendanya adalah membebaskan 1 orang budak. Kalau ada. Kalau nggak ada budak, Pak? Kalau nggak ada budak, puasa 3 bulan. Ya, lebih parah. Kalau nggak ada, ngasih makan fakir miskin 60 orang. Nah itu ya. Maka jangan sering nazar. Ya, nggak disukai nazar itu. Ya, jangan sering-sering nazar. Nah itu. Kalau puasa sunnah, contohnya Senin Kemis ya. Yang kedua, Ayyamul Bid, pertengahan bulan. Puasa Daud, selang-seling. Ada lagi puasa lagi? Puasa sebelum Idul Adha, Pak. Puasa sebelum Idul Adha, namanya puasa Arafah. Ada lagi? Puasa di bulan Syuro. Puasa Asyura. Ya, puasa Asyura boleh dimulai dari puasa yang ke-9, Tasu'a, Asyura. Kalau sebelum Zulhijjah, sebelum haji itu ada namanya Arafah, diawali dengan Tarwiyah. Jadi tanggal 8, 9 itu, ya. Nah, itu. Baik. Nah, perintah puasa, terutama puasa Ramadan, itu ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, teman-teman. Kita bicara dulu dari sini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang yang dipanggil siapa? Orang yang beriman. Berarti yang nggak beriman nggak dihai, gitu kan ya? Ya. Orang beriman. Maka orang yang beriman mestinya harus
puasa dan mendengarkan panggilan ini. Jadi dipanggil dulu sama Allah. Setelah dipanggil baru dikasih tahu kutiba, diwajibkan, bukan farodo. Padahal puasa Ramadan itu fardu. Tapi tulisannya di sini bukan farodo atau furido, ya, tapi kutiba. Kutiba itu asal kata dari kata-kata kataba, yaktubu, uktub. Ya, apa artinya? Ya kataba artinya maktabun, buku. Kalau kataba, ya maktabun itu sesuatu yang ditulis, ya, namanya buku. Maktabatun tempat buku-buku, namanya perpus. Kalau kutiba asal katanya dari kataba, artinya menulis. Kalau kutiba ditulis. Maksudnya apa? Ulama berpendapat dan sepakat ketika ada kata kutiba itu artinya diundangkan. Berarti puasa ini memang ada undang-undangnya. Sudah dituliskan undang-undangnya, tata acara dan segala macamnya, itu begitu. Sudah ada dari dulu. Maka nanti kita akan baca, ya, telah diundangkan kepada kalian, sudah ditetapkan kepada kalian, diwajibkan kepada kalian, ada loh tulisannya, gitu. Ya, peraturannya ada atas kalian, asyam, puasa, kama, sebagaimana kutiba. Diwajibkan juga ala atas alladzina orang-orang min dari qablikum sebelum kalian. Berarti orang-orang dulu itu juga berpuasa sebelum perintah ini didatangkan kepada Nabi Muhammad. Orang-orang dulu Isa, Musa, Ibrahim, Yakub, Yunus, Nuh, Adam itu juga berpuasa. Daud semua berpuasa, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, semua puasa. Ada puluhan ribu nabi itu juga berpuasa. Tujuannya apa? La'allakum tatakun, biar kalian bertakwa. Maka ya, kalau ada yang tanya, emang umat-umat dulu berpuasa? Iya. Nah ini jawabannya. Ada. Salah satunya paling simpel apa? Ada puasa Daud. Itu apa? Puasa yang selalu dilakukan oleh Nabi Daud. Selesai sudah. Zamannya Nabi Musa puasanya 40 hari. Zamannya Nabi Isa puasanya 40 hari. Kalau orang Kristen itu puasanya lama. Ada yang Kristen? Nanti tanya sama temanmu yang Kristen. Lo di Kristen ada puasa nggak? Ada. Mestinya puasanya itu 40 hari. Tapi nggak dilakukan. 40 hari. Ada zakat juga di sana. Zakatnya 10%. Kalau kita 2,5%. Ya. 10%-nya itu setiap bulan. Kalau kita 2,5% dalam 1 tahun. Itu. Ya. Ini perintah puasa. Ya, itu di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Ini wajib dihafalkan. Ya. Ya, oke, lanjut. Ada yang mau tanya sampai di sini?